Halo semuanya, selamat datang di channel Funimation. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Mama Haha no Surego ga Motoka no Data. Anime yang rilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang kedua mantan kekasih yang tiba-tiba menjadi saudara tiri. Mizuto dan Yume merupakan sepasang kekasih yang pernah berpacaran waktu masih duduk di bangku SMP. Namun pada akhirnya, kedua pasangan ini putus karena terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua. Tetapi nampaknya takdir punya cara lain. Mereka kembali dipertemukan di dalam sebuah keluarga dan menjadi saudara tiri karena orang tua mereka menikah. Dan dari sinilah mereka pun terpaksa harus tinggal serumah dan pura-pura akur di hadapan orang tua mereka. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya kedua saudara tiri yang memulai kesehariannya dengan bertengkar. Mereka berdua sering cekcok karena hal-hal sepele. Hal itu bisa terjadi karena dulu waktu masih SMP Mizuto dan Yume pernah berpacaran. Dan sekarang mereka terpaksa harus tinggal serumah karena orang tua mereka menikah. Di dalam kehidupan barunya ini, mereka berdua sepakat untuk berpura-pura akur ketika di hadapan orang tua mereka. 二人ともうまくやれてるみたいでよかったよ。だよね分かってる。何が？二人を後悔させるようなことしちゃダメだから。分かっているよ。僕と君との関係は墓場まで持っていく。よろしい。 Lalu setelah makan bersama, Yume mendatangi Mizuto dan mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dengan sebutannya saat ini. Oleh karena itu, Yume pun menyuruh Mizuto agar menyebutnya kakak mulai dari sekarang. Namun, Mizuto menolak hal itu. Ia merasa bahwa dirinya sebagai laki-laki lah yang lebih pantas dipanggil kakak. 測ろうとしたわね。私が姉よ。あなたの妹とかおぞけが走るわ。こっちだって君の弟になるとかまっぴらごめんだ。 Karena masalah ini tak kunjung selesai, pada akhirnya mereka akan menentukannya dengan sebuah permainan. Peraturannya cukup sederhana. Mereka hanya harus berpura-pura akur ketika di hadapan orang tua mereka dan menyembunyikan fakta bahwa mereka berdua pernah berpacaran. Dan jika salah satu di antara mereka ada yang ketahuan, maka bagi pemenangnya akan dipanggil kakak. Setelah itu, Yume pun langsung menggeledah barang-barang milik Mizuto dengan tujuan untuk membuatnya marah. Hal tersebut membuat Mizuto panik bukan main karena takut barang-barang pribadinya diketahui oleh Yume. Oleh karena itu, Mizuto pun mengeluarkan kata-kata gombalannya yang mana dapat membuat Yume teringat kembali dengan kenangan masa lalunya. Hai auto. さて、じゃあ最初だしシンプルに行こうか。 Sesuai dengan peraturan, Yume yang telah kalah pun harus memanggil Mizuto dengan sebutan kakak. お兄ちゃん。 Lalu pada keesokan harinya, orang tua mereka mengantarkan mereka ke SMA yang baru. Dan secara kebetulan, mereka juga akan ditempatkan di kelas yang sama. Lalu pada saat upacara penyambutan, Yume terpilih menjadi perwakilan murid baru. Hal ini membuatnya populer di kalangan para siswa. Berbeda dengannya, Mizuto hanyalah murid pendiam yang tidak memiliki teman satupun. Menyedihkannya lagi sekalinya mendapatkan teman, ia malah dimanfaatkan oleh teman-temannya sebagai batu loncatan untuk mendekati Yume. Lalu pada saat pulang sekolah, Yume langsung memarahi Mizuto karena ia selalu diam saja ketika dirinya direndahkan. Namun, Mizuto sendiri nampaknya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut dan meminta agar Yume tidak ikut campur dalam urusan pribadinya. Hingga pada keesokan harinya, Yume memaksa Mizuto untuk berangkat ke sekolah bersama. Hal ini terpaksa Yume lakukan agar bisa menjauhkan Mizuto dari orang-orang yang mengganggunya. ミストくんじゃん。今日も仲良く。あら、ごめんなさい。今は私が水戸と話しているから邪魔しないでもらえるかしら。二人は兄弟なんだよね。ええ、悪かったわね。ブラコンで。 Lalu ketika pulang sekolah, orang tua mereka mengabari bahwa mereka akan pulang terlambat. Oleh karena itu, mereka pun terpaksa harus memasak sendiri. Lalu pada saat mereka sedang memilih makanan, Yume tiba-tiba teringat dengan kejadian tadi pagi. Ia pun kemudian meminta Mizuto untuk melupakan kejadian tersebut. Tetapi Mizuto sendiri mengatakan bahwa dirinya sudah melupakan kejadian tersebut sebelum Yume mengatakannya. Mendengar hal itu membuat Yume kesal. Ia merasa bahwa dirinya kurang menarik di mata Mizuto.
Mizuto. Kemudian Yume pun berniat menjahili Mizuto dengan cara menggodanya. Ia ingin melihat reaksinya Mizuto ketika melihat dirinya yang sedang mengenakan handuk saja. Namun tak lama kemudian, Yume menyadari bahwa dirinya sudah melakukan hal yang di luar batas. Parahnya lagi, handuknya tiba-tiba terlepas dan membuat suasana menjadi semakin panas. Tetapi tak disangka, ternyata Mizuto mampu menahan godaannya dan memberikan jaketnya untuk menutupi tubuh Yume. Namun ketika Yume hendak pergi ke kamarnya, ia malah tersandung dan mengakibatkan mereka hampir melakukan hal-hal yang menegangkan. Dan di saat yang sama, orang tua mereka tiba-tiba datang sehingga Yume terpaksa bersembunyi di bawah sofa. 早い。 ただいまあ、水戸一人か？おかえり父さんユニさん。さっきもしお母さんたちが帰ってこなかったらようやく楽になれたはずなのに。 Lalu pada keesokan harinya, Mizuto didekati oleh teman sekelasnya yang bernama Kawanami. Berbeda dari teman Mizuto sebelumnya, Kawanami nampaknya benar-benar ingin berteman dengannya tanpa memiliki alasan tersembunyi. Di sisi lain, Yume juga mendapatkan teman yang baru yaitu Minami yang pandai dalam bidang olahraga. Lalu pada saat tes kebugaran, Minami mulai menunjukkan keterampilan atletisnya dan membuat Yume iri terhadapnya. Di sini diketahui bahwa sebenarnya Yume ini tidak terlalu pandai dalam bidang olahraga, namun dirinya tetap berusaha keras agar bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Dan karena terlalu kelelahan, Yume pun hampir pingsan dan untungnya datang Mizuto yang menolongnya di waktu yang tepat. Kemudian Yume dibawa oleh Minami ke UKS. Di sana mereka saling jujur dengan kekurangannya masing-masing dan membuat hubungan mereka sebagai teman menjadi semakin dekat. Lalu pada keesokan harinya, Yume tidak masuk sekolah karena terkena demam yang cukup tinggi. Mengetahui hal itu, Minami pun meminta agar Mizuto mengizinkannya untuk menjenguk Yume sepulang sekolah. Lalu mereka pun pergi ke supermarket dan membeli bahan-bahan makanan untuk membuatkan Yume bubur. ゆめちゃんどう？おいしい？ 僕は何を見せられているんだ。 Setelah itu, Minami pun berpamitan dan langsung pulang ke rumahnya. Kemudian di saat Mizuto sedang menemani Yume, Yume meminta agar Mizuto menggenggam tangannya sampai dirinya tertidur. Hal tersebut mengingatkan Mizuto dengan kenangannya ketika masih berpacaran dengan Yume waktu masih SMP. Yang mana mereka sering menghabiskan waktu bersama layaknya pasangan muda di dalam sebuah novel romantis. Namun ketika lulus SMP, mereka harus berpisah karena kesalahpahaman yang terjadi. Kembali ke masa sekarang, Yume yang baru saja bangun tiba-tiba meminta hal-hal yang merepotkan. Ia meminta dibelikan es krim dan hal-hal merepotkan lainnya. Karena curiga, Mizuto pun mengukur kembali suhu tubuhnya dan ternyata saat ini kondisi Yume sudah membaik dari sebelumnya. Namun dirinya tetap berpura-pura sakit agar bisa terus mendapatkan perhatian dari Mizuto. いつから治ってた？ ノーコメント。 病人のふりして僕をこき使ってたわけじゃないだろうな。おいこら逃げるな。 Lalu pada suatu hari, Yume yang baru saja selesai mandi menemukan daleman milik Mizuto yang terjatuh di lantai. Ia pun kemudian memungutnya dengan niatan untuk mengembalikannya. Tetapi ibunya tiba-tiba masuk sehingga Yume pun terpaksa menyembunyikannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun karena penasaran, Yume pun mengendus benda tersebut agar bisa mengetahui bau khasnya Mizuto. しかも今私何してた？これじゃまるで欲求不満のひも手じゃないの。 Setelah kejadian tersebut, Yume merasa menyesal karena telah melakukan hal itu. Ia takut dijuluki sebagai adik yang mesum karena telah mengendus dalaman milik saudara tirinya. Kemudian, Yume pun berniat mengembalikan kembali pakaiannya sebelum dirinya tertangkap basah oleh Mizuto. Lalu setelah merasa bahwa semua orang sudah tertidur, Yume pun mengendap-endap untuk mengembalikan pakaian tersebut. Dan tak disangka, ia bertemu dengan Mizuto yang juga sedang membawa pakaian milik Yume. Kemudian, kedua saudara tiri ini pun mengadakan rapat penting untuk membahas kasus pakaian dalam ini. Di sana, keduanya saling menjelaskan alasan kenapa mereka mengambil barang-barang pribadi milik orang lain. Dan karena hal ini terjadi karena murni kecelakaan, mereka berdua pun sepakat untuk saling berdamai.
Lalu pada saat pulang sekolah, Yume melihat Mizuto yang sedang berduaan dengan gadis polos di sebuah tempat makan. Hal itu membuat Yume cemburu karena penampilan gadis tersebut sangat mirip dengannya saat masih berpacaran dengan Mizuto dulu. Sesampainya di rumah, Yume kembali dikejutkan dengan adanya sepasang sepatu yang kemungkinan itu milik gadis yang bersama Mizuto tadi. Ia pun mengira Mizuto telah begituan dengan gadis tersebut ketika dirinya sedang tidak ada di rumah. Namun ketika ditanyai, ternyata Mizuto tidak mengetahui tentang adanya gadis yang mampir ke rumahnya. Yang lebih anehnya lagi, sepatu yang dilihat oleh Yume tadi tiba-tiba menghilang entah kemana. Dan dari sini, Mizuto menyadari bahwa hal ini adalah ulahnya Minami. Karena sebelumnya Minami tiba-tiba mengajaknya berpacaran dengan tujuan untuk menikah. Minami nampaknya sangat terobsesi dengan Yume. Ia bahkan bersedia menikah dengan Mizuto agar bisa lebih dekat dengan Yume. 南さん、なんで僕と結婚したいんだ？それはね、イリドくんと結婚したらゆめちゃんの妹になれるかは？ら。ねえ、結婚してよ。私尽くすタイプだよ。 Kemudian Mizuto menghubungi Kawanami dan meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalahnya dengan Minami. Lalu Kawanami pun menceritakan tentang masa lalunya Minami, yang mana jika Minami sudah terobsesi dengan seseorang, maka ia akan terus mendekatinya sampai orang tersebut hancur. Oleh karena itu, Kawanami pun menyarankan agar Mizuto mengajak Yume berkencan dengan tujuan untuk menghilangkan obsesinya Minami terhadap Yume. Sesuai dengan sarannya, Mizuto pun mengajak Yume untuk berkencan. Dan pada kencannya kali ini, Mizuto mengenakan pakaian yang rapi dan membuat Yume terpesona melihatnya. Selama kencan berlangsung, Yume terus memasang wajah datarnya meskipun sebenarnya ia tergila-gila dengan penampilan Mizuto yang persis seperti pria idamannya. やばい。何この知的啓発訳あり健康青年。やばい。私の妄想が具現化しちゃった。Sesuai dengan rencananya, Kawanami akan mengajak Minami untuk membuntuti mereka dari kejauhan. Hal ini bertujuan supaya Minami bisa melihat kedekatan mereka berdua dan mengurungkan niatnya untuk menikahi Mizuto. Dan supaya rencana mereka berhasil, Mizuto harus berakting layaknya pacar Yume sungguhan. 顔近い。いい匂いする。一挙手一投足が私のツボを刺激する。いつまで肩を抱いてるつもり？悪い。 Setelah itu, Mizuto pergi ke toilet dan meninggalkan Yume sendirian. Namun, karena Yume tidak pandai dalam membaca peta, ia berakhir tersesat dan terpaksa harus menunggu sampai Mizuto menjemputnya. もしもし。もしもし、君どこにいるんだ？空の下。ああ。 Karena kejadian ini membuat Yume teringat dengan kenangannya waktu pertama kali berkencan dengan Mizuto. Pada waktu itu, Yume juga terpisah darinya karena banyaknya pengunjung yang datang. Dan di tengah keputusasaannya, tiba-tiba Mizuto muncul dari balik keramaian sembari membelikan sekaleng minuman untuknya. Dan nampaknya kejadian tersebut juga terulang kembali di masa sekarang. Lalu ketika kencan berakhir, Minami tiba-tiba menghampiri Mizuto dan meminta maaf kepadanya. Di sini, Minami mengakui bahwa sebelumnya ia telah masuk ke rumah Mizuto tanpa sepengetahuan dirinya. Dan dari sini juga, Minami berjanji bahwa dirinya tidak akan mengusik kehidupan mereka lagi. Setibanya di rumah, Yume menyuruh Mizuto untuk berpose. Ia tidak tahan melihat penampilan adiknya yang tampan dan kemudian memotretnya agar bisa terus melihatnya kapanpun dan dimanapun. その角度キープ。いいわ。いい写真撮れてる。イケメンがスマホにいっぱい。 Lalu pada keesokan harinya, Yume tidak sengaja melihat Mizuto yang sedang mendoakan mendiang ibunya. Ia pun kemudian duduk di samping Mizuto dan turut mendoakan ibunya. Di sini diketahui bahwa ibunya meninggal ketika Mizuto masih kecil. Oleh sebab itu, Mizuto tidak memiliki banyak kenangan ketika bersama dengan ibunya. Setelah itu, mereka pun membicarakan mengenai hadiah untuk orang tua mereka. Kemudian, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di rumah teman-temannya agar orang tua mereka bisa menghabiskan waktu berdua
berduaan sebagai pasangan suami istri. Dari sini mereka akan menginap di rumah Kawanami dan Minami yang kebetulan rumahnya bersebelahan. Lalu ketika di dalam, Kawanami bertanya mengenai seberapa dekat hubungannya Mizuto dengan Yume. Namun karena Mizuto tidak mau menjawabnya, Kawanami pun menjahilinya dengan mengatakan hal-hal yang menyinggung Yume. Sontak, Yume yang mendengar hal itu pun menjadi marah dan memukuli tembok apartemennya Kawanami. Karena tidak terima, Mizuto pun langsung membalasnya dengan membacakan sebuah buku harian milik Kawanami. それは優勢イリド将来の夢川波小暮僕の将来の夢は警察官ですやめろ暁ちゃんと結婚してずっと守っていきたいです Lalu pada malam harinya, Mizuto yang tidak bisa tidur pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Di sana, ia bertemu dengan Yume yang mengenakan piyama imut milik Minami. Di sini, keduanya teringat dengan kenangan mereka ketika baru pertama kali bertemu, yang mana keduanya saling menikmati suasana malam dengan melihat bulan purnama bersama. Lalu pada keesokan harinya, Yume terlihat sedang belajar mati-matian untuk persiapan ujian yang akan diadakan esok hari. Ia belajar dengan giat hingga mengorbankan waktu tidurnya agar bisa meraih peringkat pertama di sekolahnya. Berbeda dengannya, Mizuto terlihat malas dalam belajar. Ia menghabiskan waktunya untuk membaca komik meski besok akan ada ujian. Karena hal itulah Yume meremehkan Mizuto. Ia yakin Mizuto akan gagal pada ujian kali ini. Namun ketika hasil ujiannya dibagikan, yang menjadi peringkat pertamanya malah Mizuto, sedangkan Yume berada di peringkat kedua. Yume pun merasa kesal karena kerja kerasnya selama ini sia-sia. Ia pun merasa bahwa reputasinya akan segera hancur dan beranggapan bahwa teman-temannya akan menjauhinya karena Yume gagal mendapatkan peringkat pertama. Dan ternyata anggapannya itu salah. Teman-temannya malah semakin dekat dengannya karena merasa iri dengan pencapaian yang diperoleh Yume. Lalu ketika Yume mendatangi perpustakaan, ia melihat Mizuto yang sedang berduaan dengan seorang gadis. Terlebih lagi, mereka berdua terlihat sangat dekat sampai Mizuto membantu mengenakan kaos kakinya. Lalu kita pun diperlihatkan Yume yang sedang cemburu karena melihat kedekatan Mizuto dengan gadis yang bernama Higashira tersebut. Hingga pada keesokan harinya, Yume mulai bertingkah berbeda dari biasanya. Ia menjadi bersikap baik dan bahkan sampai membuatkan bekal untuk Mizuto. Kemudian Mizuto yang menyadari ada yang aneh pun mendatangi Yume dan menanyakan alasannya kenapa bersikap berbeda akhir-akhir ini. Di sana, Yume mengatakan bahwa dirinya merasa cemburu terhadap Higashira yang terlihat sangat dekat dengan Mizuto. Meskipun sekarang ia adalah saudara tirinya, tetapi ketika memikirkan kedekatan mereka berdua membuat perasaan Yume hancur. Setelah mengetahui hal itu, Mizuto pun kemudian memperkenalkan Yume kepada Higashira agar mereka bisa berteman. Dan dari sini terungkap bahwa sebenarnya Mizuto dan Higashira hanyalah teman sepemikiran saja. Mizuto tidak menganggap Higashira sebagai perempuan, apalagi sampai jatuh hati kepadanya. Mengetahui hal itu, Yume pun merasa lega karena tidak perlu lagi mencurigainya. Lalu beberapa hari kemudian, Higashira pergi bermain ke rumah Mizuto. Kedua orang tua Mizuto pun terlihat terkejut melihat anaknya yang selalu menyendiri tiba-tiba mengajak cewek ke kamarnya. Dan supaya mereka tidak melewati batas, Yume akan mengawasi kegiatan mereka berdua. Pada saat itu, Higashira meminta agar Mizuto memijat bahunya. Dan ketika Mizuto melakukannya, Higashira dengan sengaja mengeluarkan suara-suara yang dapat mengguncang keimanan. Hal tersebut membuat Yume kesal. Ia pun meminta agar mereka berdua menghentikan hal tersebut. Namun Higashira malah meminta Mizuto untuk mengenakan kaos kakinya. Higashira terpaksa meminta hal ini karena dirinya kesulitan membungkuk akibat asetnya yang terlalu besar. Lalu pada saat Yume mengantar Higashira ke kamar mandi, Yume mengatakan apakah Higashira memiliki perasaan terhadap Mizuto. Higashira menjawab bahwa dirinya memang menyukai Mizuto, tetapi dirinya tidak memiliki niatan untuk menyatakan perasaannya karena bagi dirinya berada di samping Mizuto sebagai teman sudah lebih dari cukup. Setelah itu, Yume pun menghampiri Mizuto dan meminta kepadanya untuk memakaikan kaos kakinya juga. Ne, hakasete. Nandemo nai.
Kemudian kita diperlihatkan dengan masa lalunya Mizuto ketika masih berpacaran dengan Yume waktu SMP. Pada waktu itu, Mizuto yang masih belum sunat memberanikan dirinya untuk mengajak Yume ke kamarnya. Di sini terlihat Yume yang sudah siap di-unboxing oleh MC kita. Namun, Mizuto sendiri nampaknya masih belum berani untuk melakukan hal tersebut. Alhasil, suasana pun menjadi canggung. Dan untuk mencairkan suasana, Mizuto mengajak Yume untuk membaca buku bersama. Hari demi hari mereka lewati bersama dan membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Namun pada suatu ketika terjadi kesalahpahaman yang membuat hubungan mereka berakhir. Yang mana ketika Yume mendatangi perpustakaan, ia melihat Mizuto yang sedang berduaan dengan gadis lain. Sebenarnya gadis tersebut hanya menanyakan mengenai rekomendasi buku dari Mizuto. Namun karena mereka terlihat sangat dekat, Yume pun menuduh Mizuto telah menduakan dirinya. Sejak saat itu, keduanya tidak pernah saling menghubungi lagi dan membuat hubungan mereka menjadi semakin jauh. Hingga pada saat hari kelulusan, mereka berdua sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka. Kembali ke masa sekarang, Yume yang sedang membaca buku seketika menjadi panik karena kemunculan seekor kecoa di kamarnya. Ia pun lari menghampiri Mizuto dan memintanya untuk mengusir makhluk tersebut. Namun, karena Mizuto juga sama-sama takut dengan kecoa, pada akhirnya Yume pun terpaksa tidur bersama dengan saudara tirinya. Lalu pada keesokan harinya, orang tua mereka mengabari bahwa sebentar lagi mereka semua akan berlibur ke kampung halaman. Oleh karena itu, ibunya pun menyuruh Yume untuk membeli baju renang karena saat ini Yume sudah tumbuh besar sehingga baju renangnya yang dulu tidak akan muat lagi. Pada saat itu, Mizuto akan menemani Yume berbelanja karena perintah dari orang tuanya. Dan dari sini, Mizuto pun dibuat tegang karena melihat Yume yang sedang mengenakan baju renang. Lalu setelah pulang berbelanja, mereka melewati jalan yang dipenuhi oleh kenangan indah ketika mereka masih berpacaran. Yang mana di tempat inilah mereka melakukan hal yang di luar batas untuk pertama kalinya. Dan pada waktu ini juga mereka hampir mengulang kembali kejadian tersebut. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan dengan keluarga Irido yang berkunjung ke kampung halamannya. Mereka pun disambut dengan hangat oleh sepupunya Mizuto yang bernama Madoka. Lalu di saat pesta barbeque, Madoka mulai menceritakan tentang masa lalunya Mizuto. Yang mana ketika Mizuto masih kecil, Madoka selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Namun Mizuto selalu bersikap dingin kepadanya dan selalu mengabaikan Madoka ketika diajak berbicara olehnya. Dan dari sini Madoka mulai menyadari bahwa Yume sebenarnya memiliki perasaan terhadap Mizuto ketika dilihat dari reaksinya tadi. Lalu pada sore harinya, Madoka pun membantu Yume agar bisa lebih dekat dengan Mizuto dengan cara memberikan mereka waktu untuk berduaan. Berkat hal tersebut, mereka berdua bisa menjadi lebih dekat. Dan pada saat itu juga, mereka berdua sepakat untuk mengesampingkan status saudara tiri mereka dan kembali menjadi pasangan untuk kali ini saja. Pada momen ini, Yume merasa menyesal karena telah putus dengan Mizuto. Jika saja ia menolak ajakan Mizuto untuk putus, maka saat ini ia masih menjadi pasangannya dan bisa menghabiskan waktu bersama sebagai pasangan kekasih. Lalu pada malam harinya, Mizuto dan Yume pergi bersama ke festival kembang api. Di sana, mereka berdua mencoba berbagai permainan dan menghabiskan waktu bersama. Lalu pada saat keluarga mereka berencana untuk melihat kembang api bersama, Mizuto yang pendiam malah kabur karena merasa tidak nyaman bila bersama kerabatnya. Sehingga Yume pun harus mencarinya dan pada akhirnya, ia berhasil menemukan Mizuto yang sedang berada di kuil. Dari sini terungkap bahwa sebenarnya Mizuto masih memiliki perasaan terhadap Yume. Hal ini bisa dibuktikan dengan Mizuto yang masih mengingat tanggal mereka jadian dan bahkan masih mengingat pin ponsel yang dulu dipakai oleh Yume. Dan setelah penantian 2 tahun lamanya, pada akhirnya mereka berdua bisa melihat kembang api bersama. Anime ini pun diakhiri dengan scenes di mana saat Yume menyatakan perasaannya yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah adegan ciuman yang diberikan oleh Yume.